menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kira-kira Tuhan berkenan dengan pekerjaan kita yang tidak selesai-selesai? Ya, marilah kita membangun sebuah perbaikan dalam perjalanan sisa umat waktu kita ini. Yang berikutnya, mari kita lihat di sini. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di mana hormat yang kepadaku itu? Ya, saya ulangi, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di mana hormat kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbah. Ya, jadi lihat betapa pekanya Tuhan. Sedangkan kita tidak punya peka-pekanya terhadap Tuhan. Kita santai saja melihat pelanggaran-pelanggaran itu. Tapi reaksi Tuhan betapa peka sekali dia terhadap kepentingannya dia. Kita lihat. Dengan cara bagaimanakah kami menghina kamu, namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbah. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkan? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan. Tidakkah itu jahat apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit? Tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupati. Coba tuh. Coba kalau kamu memberikan kepada Yesus, kepada Tuhan yang seperti begitu kamu banyak asal-asalan memberikan kepada Tuhan. Coba hal-hal yang kamu asal-asalan itu kamu berikan kepada pimpinanmu, kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu apabila menyambut engkau dengan apalagi menyambut engkau dengan baik? Mungkinkah bupatimu akan menyambut kamu dengan baik apabila kamu memberikan sumbangan-sumbangan yang binatang-binatang yang timpang, yang cacat seperti tadi? Firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Saudara-saudara, paragraf yang di atas mengoreksi kita. Kita banyak sekali melakukan hal yang seperti ini. Kita nggak ada khawatir-khawatirnya bahwa Tuhan tidak berkenan dengan pribadi, perilaku kerohanian kita. Kita lebih peduli sama orang-orang di luar dunia sana. Tidak pernah kita menunda-nunda pekerjaan. Kita takut sekali pimpinan perusahaan kita akan marah kalau kita menunda-nunda pekerjaan. Tetapi giliran punyanya Tuhan, seperti penjelasan Ellen G. White ini, benar-benar ini terjadi di dalam diri kita. Coba evaluasi masing-masing diri kita. Adakah kita seperti ini? Adakah kita mengabaikan kita memandang sederhana atau memandang santai terhadap perintah-perintah Tuhan? Banyak sekali kita menunda-nunda pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan minta. Tapi kita dengan tenang tidak merasa ada sesuatu yang perlu kita koreksi. Dalam bacaan ini kita diingatkan harus punya rasa takut dan khawatir. Ya, masalahnya karena kita nggak punya rasa takut dan kita nggak punya khawatir. Ya, makanya sampai dibilang sama Ellen G. White di sini, cobalah kamu menyampaikan persembahan-persembahan yang penuh kekurangan seperti tadi kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Mungkinkah bos pimpinan kamu akan menerima segala persembahan yang kurang seperti yang kamu berikan kepada saya? Ini sebuah teguran dari Tuhan kepada kita. Ya, oke, lanjut. Sayangnya karena kita berada di masa kasihan, jadi Tuhan hanya bisa memberikan amaran, tapi tidak bisa memberikan satu sanksi yang tegas, sehingga kita akan patuh seperti orang-orang di perjanjian lama. Sekarang kita mari baca nasihat Ellen G. White. Orang yang berulang kali ditarik, nih, saya baca lagi pelan-pelan. Orang yang berulang-ulang kali ditarik oleh juru selamat dan yang melalaikan amaran-amaran yang telah disampaikan, tidak berserah diri sesuai keinsafannya untuk bertobat, serta tidak mau mendengar, bila mana ia menasihati untuk berusaha mencari pengampunan dan kemurahan, akan berada di dalam kedudukan yang sangat berbahaya. Ya, saudara,
Kamu akan berada di dalam kedudukan yang sangat berbahaya. Yesus sedang memanggil dia. Roh sedang menggunakan, adalah jangan digeser dulu ya. Yesus sedang memanggil dia, Roh sedang menggunakan kuasanya ke atas dia sambil menganjurkan kepadanya untuk menyerahkan kemampuannya kepada kemauan Allah. Maka bila mana undangan ini tidak juga diperhatikan, maka roh itu akan meninggalkannya dengan sedih. Coba lihat, roh Allah akan meninggalkan dengan sedih. Jadi kalau kita menunda-nunda, sudah berkali-kali Tuhan memberikan tarikan-tarikan, tapi kita melalaikan amaran-amaran yang disampaikan, kita santai saja, kita meremehkan, kita memandang semua sederhana, ya, karena memang Tuhan juga masih di dalam masa panjang sabar, ya, maka roh Allah akan dengan sedih meninggalkan kita. Pelaku dosa itu memilih untuk tetap di dalam dosa dan tanpa perasaan menyesal, walaupun ia memiliki kenyataan untuk mendorong iman. Dan makin banyak kenyataan tidak akan membawa kebaikan. Dosa-dosanya di masa lalu serta dosa-dosanya di waktu ini semuanya dikemukakan ke hadapannya. Namun penarikan ini pun sia-sia saja, sebab ia menolak untuk merubah tindak tanduknya. Ada suatu penarikan lagi untuk mana ia boleh menyambutnya. Maka itu adalah penarikan dari setan. Dan penarikan inilah yang lebih diterima dari penarikannya Yesus yang tadi berkali-kali. Ia tunduk kepada kuasa-kuasa kegelapan. Jalan inilah yang mematikan, meninggalkan jiwa di dalam keadaan tidak menyesal secara gigih. Inilah pendurhakaan yang sangat umum terdapat di antara manusia. Coba saudara renungkan. Inilah pendurhakaan yang sangat umum terdapat di antara manusia. Dan kerjanya adalah demikian licik caranya sehingga pelaku dosa sama sekali tidak merasakan kesadaran menyesal, tidak bertobat, dan akibatnya tidak diampuni. Orang ini dibiarkan kepada dirinya sendiri mencintai kegelapan lebih besar daripada terang. Inilah masalah dari beribu-ribu orang di waktu ini. Apakah kita juga dari orang-orang yang di antara beribu-ribu orang ini? Saudara, sisa waktu tinggal 2 tahunan lebih ini. Marilah, saudara, bangun, bangun. Banyak kita suka meremehkan petunjuk-petunjuk amaran Tuhan. Kita lebih khawatir sama amaran-amaran atau perintah-perintah perusahaan. Namun saya ingin menyampaikan beberapa penggarisan ini kepada mereka yang memiliki terang. Nah, lihat, Ellen G. White memberikan nasihat hanya kepada mereka yang memiliki terang. Kalau yang nggak punya terang, nggak usah. Mereka yang memiliki hak dan kesempatan-kesempatan. Mereka yang telah memperoleh amaran-amaran dan undangan-undangan, yaitu mereka yang belum mengambil keputusan untuk berusaha menyerahkan diri sendiri dengan penyerahan penuh kepada Allah. Saya ingin mengamarkan kepadamu supaya takutlah, agar supaya tidak kamu berdosa melawan Roh Kudus lalu dibiarkan kamu jalanmu sendiri, kepada jalanmu sendiri, tenggelam di dalam ketiduran moral sehingga tidak pernah lagi memperoleh pengampunan. Mengapakah kau membiarkan dirimu lebih lama di dalam pendidikan sekolahnya setan dan mengikuti jalan kehidupan yang tidak akan memungkinkan untuk bertobat dan bereformasi? Saudara, jangan digeser dulu deh. Saudara, mari, saudara, renungkan bacaan ini. Jangan berlalu begitu saja. Ini peringatan Nyonya White ini membangunkan kita. Kita terlalu santai. Semua amaran-amaran Ellen G. White dan kita baca walaupun dengan kata-kata yang sedemikian keras, kita masih biasa-biasa saja. Kita bilang kita murid siswa 40 hari. Tapi kita masih sama sebenarnya dengan orang-orang yang bahkan bukan 3,5 tahun. Kita masih sama kayak orang-orang Advent yang biasa kita sampaikan pekabaran. Kita tegur-tegur orang Advent padahal kita lupa kita sendiri juga adalah orang-orang yang sama. Yang tulisan-tulisan Nyonya White itu nggak nyentuh sama sekali pikiran kita. Kita masih kemarin-kemarin aja. Mari kita, saudara-saudara, bacaan ini menyadarkan kita, kita harus punya rasa takut dan khawatir. Selama kita nggak terbangun rasa takut dan khawatir, maka kepatuhan kita rendah. Jangan tunggu sampai ada sanksi. Kita memang berada di dalam periode yang paling sedih, yaitu periode masa kasihan. Periode yang nggak menguntungkan sebenarnya bagi orang-orang yang mau patuh.
Karena tidak ada teman kita untuk patuh. Ya, kita seorang diri yang mau patuh, yang lainnya nggak ada yang mau patuh. Ya, beda dengan zaman di dalam periode diganti. Malah tidak ada orang yang mau tidak patuh karena sanksinya jelas. Kita sekarang hidup di dalam periode sanksinya masih ada di depan. Jadi sekarang ini nggak terlihat. Ya, oke. Mudah-mudahan bacaan ini bisa menyadarkan kita untuk mulai dari sekarang kita punya rasa takut dan khawatir. Karena kita bukan lagi di dalam 3,5 tahun, kita sudah di dalam kelas 40 hari. Yang berikutnya, ini juga hal-hal yang harus kita perhatikan. Ya, tidak pernah melupakan cara Tuhan memimpin kita di masa lalu. Ya, jadi kalau kita mengingat bagaimana Tuhan memimpin kita di masa lalu, maka nggak perlu kita bergantung kepada diri kita sendiri. Ya, bacaan ini mau mengatakan demikian. Jangan kita membiasakan diri terus-menerus bergantung kepada diri kita sendiri. Biarpun kita mungkin lolos dari sebuah kondisi dalam menghadapi segala kesulitan, tapi kalau itu kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri, itu jangan kita pernah bangga. Ya, itu membuktikan bahwa kita belum menjadi orang-orang 40 hari. Mari kita baca. Memberikan semangat dan kekuatan atas ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran kita ketika melaksanakan petunjuk Ellen G. White dan Victor Teff dalam hal sepenuhnya mengalihkan perhatian kepada Tuhan, kita perlu mengingat kembali kutipan berikut. Ya. Semangat untuk mempunyai kekuatan atas ketakutan dan kekhawatiran. Ya, kita harus punya semangat sebagaimana bacaan berikut. Dalam mengenang sejarah kita yang lalu, setelah menjalani setiap langkah maju sampai kepada keadaan kita sekarang ini, saya dapat berkata, pujilah Allah. Setelah saya melihat apa yang telah dilakukan Tuhan, saya dipenuhi dengan rasa heran. Dan dengan keyakinan kepada Kristus sebagai pemimpin, tidak ada yang kita takutkan di masa depan, kecuali kita melupakan cara Tuhan memimpin kita dan pengajarannya di masa yang silam. Cuman, saudara-saudara, bacaan ini harus selalu ada di dalam pikiran kita. Karena kita akan menghadapi penderitaan-penderitaan 40 hari. Nanti kita akan baca penderitaan-penderitaan. Apakah 40 hari kita penuh dengan kedamaian, kenyamanan, seperti yang dikejar-kejar oleh orang-orang Kristen pada umumnya. Damai sejahtera itu kan yang selalu digembar-gemborkan oleh orang-orang dunia Kristen. Adakah itu yang nanti kita dapat? Ya, kenapa kok kita perlu mengingat kata-kata ini? Karena nanti kita akan mendapatkan suatu perjalanan yang tidak sama sekali seperti harapan kita. Oke, kita baca yang berikutnya lagi. Ya, saudara, kita renungkan nanti perjalanan nanti akan kita lihat di dalam contoh yang berikut. Memahami tuntutan kebenaran yang berkembang dalam contoh saingan 40 hari ya. Ini saudara-saudara saya melihat masih banyak di antara kita yang masih punya pandangan-pandangan seperti 3,5 tahun. Saudara-saudara kita yang punya pandangan 3,5 tahun masih banyak mempengaruhi kita. Mari kita baca pelan-pelan. Praktek aktivitas kehidupan beragama kita selama ini dapat digambarkan berikut. Yaitu kita ketahui bahwa gereja Advent yang juga masih cenderung dipengaruhi oleh gereja Protestan mendorong semua orang Advent untuk melaksanakan perintah Matius 28 ayat 19 dan 20. Apa itu? Yaitu pergilah kamu jadikanlah semua umatku murid-murid. Ya, ini adalah ayat yang digembar-gemborkan oleh orang Protestan. Tapi orang Advent masih juga membawa ayat ini sampai hari ini, detik ini orang Advent masih menyuarakan ini. Ya, dia mendorong setiap anggota gereja Advent untuk berjuang untuk membawakan pekabaran kepada dunia. Ya, walaupun mereka tidak berhasil, tapi inilah yang dijual sama gereja Advent. Ya, dan juga kondisi yang seperti ini, jualan yang begini, dan juga ketika kita sudah bereformasi dalam kelompok pekabaran tongkat pun, khususnya mulai dari masa Victor masih hidup, yang dahulu menggunakan organisasi, juga mendorong orang untuk melaksanakan tugas YSK pasal 4, yaitu menggempur Yerusalem dan menangis dan berteriak sebagai bagian dari pekerjaan berkeluh kesah dan menangis dari kondisi sidang Laodikia Wahyu pasal 3. Sementara amaran baik dari Ellen G. White dan Victor Teff
tentang pembangunan dan reformasi di dalam tubuh diri orang-orang Laodikia, baik di Advent maupun di Davidian, terbukti hingga meninggalnya Victor Uteh, masih belum membuahkan hasil yang memenuhi harapan. Pribadi-pribadi dari orang-orang Davidian pun cenderung masih sama dengan keadaan mereka sebelumnya. Tidak terdapat manusia baru yang berhasil terbentuk. Kondisi ini sama dengan yang digambarkan dalam lambang contoh ujung pendidikan 3,5 tahun dari Yesus bersama-sama dengan murid-murid yang lalu. Tidak hanya Yudas yang didapati tidak siap, melainkan semua murid-murid Yesus pun belum siap. Ya, saudara, tulisan ini saya mau mengoreksi kita semua. Karena banyak yang di antara kita mengesampingkan tentang pelajaran pembangunan dan reformasi. Banyak di antara kita yang masih sama kayak orang Advent, mengira kita punya tugas untuk pergilah kamu, jadikanlah semua muridku. Dan Victor orang-orang Davidian masih melaksanakan juga gempur Yerusalem, sebagaimana orang-orang Waku. Orang-orang Waku sekarang jualannya adalah gempur-gempur Yerusalem. Di antara kita yang mengaku murid-murid 40 hari, kita juga masih banyak yang melakukan hal yang sama. Kita cuma fokus gempur-gempur Yerusalem terus-terusan. Tapi kita nggak peduli tentang pembangunan dan reformasi. Padahal pelajaran kita di dalam periode 40 hari kita bicara tentang pembangunan dan reformasi. Ya, kita baca terus. Dahulu kita mengira dan percaya bahwa tidak ada sesuatu tahapan lagi yang dibutuhkan untuk menjadi calon 144.000 selain cukup terpisah dari gereja Advent. Ya, dahulu kita ngira tidak ada lagi tahapan untuk menjadi calon 144.000 selain terpisah dari organisasi General Conference. Tapi dalam perkembangannya, kita mempelajari kembali dari contoh-contoh pengalaman umat Allah di masa lalu, terlebih contoh-contoh dalam penugasan, ya, 40 hari, 40 tahun, ya, 40 tahunnya Musa, Yusak dan Kaleb adalah hasil dari 40 tahunnya di padang belantara. Terus Yohanes Pembaptis juga 30 tahun, Yesus 40 hari, Daniel dan teman-temannya serta Yeskel adalah hasil dari 40 tahun didikan Yeremia dan juga 40 hari Yesus bersama-sama muridnya serta Daud yang juga memperoleh pendidikan persiapan 40 hari menghadapi Goliat. Semuanya itu menyadarkan kita bahwa kita tidak berhenti di dalam penugasan sebagaimana yang Victor Luther sampaikan. Kebersamaan Yesus dengan murid-muridnya yang lalu selama 40 hari sebagai penundaan Yesus kembali ke sorga setelah kebangkitannya merupakan salah satu contoh saingan, suatu masa pendidikan persiapan bagi kita di akhir zaman ini. Sehingga aktivitas kehidupan kerohanian kita sekarang juga haruslah sama dengan lambang contoh tersebut. Yaitu pada masa persiapan tersebut, Yesus menitik beratkan kepada pembangunan dan reformasi ke dalam diri murid-murid itu sendiri. Tidak ada catatan ia mengunjungi atau melakukan perjalanan rohani kepada orang-orang Yahudi. Sehingga dengan demikian kita pun perlu memahami pendidikan persiapan kita sendiri sebagai contoh saingannya, yaitu memfokuskan kepada pembenahan dan pembangunan dan reformasi terhadap diri kita sendiri. Walaupun tetap juga dari petunjuk pengalaman Yeremia kita dapatkan satu tugas menggempur Yerusalem. Namun porsinya pada penitik beratannya adalah kepada diri kita sendiri, yaitu kesiapan dari calon-calon penerima roh suci hujan akhir. Berikut salah satu kutipannya. Ya, kalau saudara mau menyalahkan apa yang saya sampaikan tadi, kita lihat kutipan berikut ini. Hari-hari persiapan adalah hari-hari penyediakan apa? Hari-hari persiapan adalah hari-hari penyelidikan hati yang mendalam. Ya, hari-hari persiapan adalah hari-hari penyelidikan hati yang mendalam, bukan pengabaran kepada orang-orang di luar, tapi penyelidikan kepada hati yang mendalam. Murid-murid merasa keperluan rohani mereka dan berseru kepada Tuhan dengan perbuatan dan kesungguhan-kesungguhan kudus yang akan menyanggupkan mereka untuk pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa. Ya. Mereka tidak minta untuk suatu berkat bagi mereka saja. Mereka ditanggungkan beban keselamatan jiwa. Mereka menyadari bahwa Injil harus disampaikan kepada seluruh dunia. Dan mereka menuntut kuasa yang Kristus telah janjikan. Ya, saudara lihat. Boleh ke atas, Dela, sedikit. Yang dikuningkan. Yang dikuningkan itu bagian dari
KR 32.1. Ya. Hari-hari persiapan adalah hari-hari penyelidikan hati yang mendalam. Ya. Jadi murid-murid itu harus membenahi dirinya di dalam periode 40 hari. Lanjut, Del. Kegagalan 3,5 tahun, walaupun Yesus sendiri sebagai gurunya memberikan jawaban bahwa pembenahan terhadap diri murid-murid Yesus 40 hari adalah penentu kelayakan mereka mengemban tugas Roh Suci hujan awal. Maka kesediaan kita mengubah tata pola kehidupan kerohanian kita sekarang perlu menjadi prioritas. Diri orang lain bisa saja selamat, namun kita sendiri yang membagikan kabar keselamatan berada dalam bahaya. Ya, saudara ingat, jangan kita memikirkan orang lain, tapi kita itu berada di dalam keadaan yang berbahaya. Ya, pelajaran tentang 40 hari itu benar-benar harus kita renungkan. Kesediaan untuk merubah pola kehidupan beragama dan prioritas sasaran pengalaman Maria Magdalena dan pengalaman bangsa Israel keluar dari Mesir memberikan pengingatan pelajaran berharga kepada kita. Yang pertama, Maria Magdalena. Mari kita baca pelan-pelan. Ya, ini adalah hal-hal yang kita harus renungkan. Kita jangan mikirin orang lain, kita mikirkan diri kita dulu. Saudara, ketika mereka mendengar petunjuk itu yang diberikan dengan pasti, murid mulai memikirkan perkataan Kristus kepada mereka yang meramalkan kebangkitan. Ya, saya ulangi. Ketika mereka mendengar petunjuk itu yang diberikan dengan pasti, murid-murid mulai memikirkan perkataan Kristus kepada mereka yang meramalkan kebangkitan. Tetapi sekarang pun mereka tidak bergembira. Mereka tidak dapat membuangkan keraguan-raguan dan kebingungan mereka. Meskipun ketika murid-murid itu mengatakan bahwa mereka telah melihat Tuhan, namun murid-murid tidak mau percaya. Mereka menganggap bahwa wanita itu sedang berangan-angan. Ya, kita lihat ini pengalaman ini penting. Dan sepanjang waktu itu mereka dapat bergembira bila mengetahui tentang juru selamat yang sudah bangkit. Di taman Maria telah berdiri menangis. Ketika Yesus berada di sampingnya, matanya sangat dibutakan oleh air mata sehingga ia tidak mengenal dia. Dan hatinya murid-murid sangat berduka sehingga mereka tidak percaya akan pekabaran malaikat atau perkataan Kristus sendiri. Ya, coba lihat ketika Yesus berada di sampingnya. Ini Yesus sudah di sampingnya, ya kebenaran itu sudah berkembang, artinya kebenaran itu sudah tidak lagi bicara tentang Yesus mati, tapi kebenaran adalah Yesus sudah bangkit. Tapi murid-murid Yesus dalam hal ini ceritanya adalah si Maria Magdalena, dia tetap saja tertutupi dengan air matanya sehingga dia tidak beranjak di dalam kebenaran yang lebih berkembang. Kita baca petunjuk Ellen G. Betapa banyaknya orang yang masih berbuat seperti yang diperbuat oleh murid-murid ini. Betapa banyak orang yang mengembangkan tangisan putus asa Maria. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Coba saudara lihat, banyak orang yang dikatakan Ellen G. White seperti ini. Kepada beberapa banyak orang berkata juru selamat diucapkan, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Ia ada di dekat sisi mereka. Tetapi mata mereka yang dibutakan dengan air mata tidak melihat dia. Ia berbicara kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Oh, sekiranya kepala yang tunduk dapat diangkat, supaya mata dapat dibuka untuk melihat dia, supaya telinga dapat mendengar suaranya, pergilah kamu dengan segera. Katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia sudah bangkit. Ya, suruhlah mereka untuk melihat ke dalam kubur Yusuf yang baru yang tertutup dengan batu besar dan dimeteraikan dengan materai Roma. Kristus tidak ada di situ. Jangan melihat kubur yang kosong. Jangan berkabung seperti mereka yang tidak menaruh harapan dan tidak berdaya. Ya, coba lihat. Jadi disuruh beranjak dari pemahamanmu yang lama. Ini Yesus sudah ada di depan matamu. Ya, oke lanjut. Del, boleh digeser aja kita baca yang dihitamkan aja. Dela, ya. Percayalah dan engkau akan melihat kemuliaan Allah. Itu adalah pengalaman Maria Magdalena. Pengalaman Maria Magdalena ini koreksi diri kita.
Jangan kita sudah masuk di dalam kelas 40 hari, kita sudah belanja di dalam gulungan-gulungan kebenaran yang berkembang, tapi usaha kita masih sama saja dengan orang-orang 3,5 tahun. Ya, kita masih memikirkan bagaimana membagi, tapi kita nggak pernah evaluasi diri kita ini loh yang harus dikoreksi. Pendidikan 40 hari murid-murid Yesus memberikan gambaran, kamu jangan lagi lakukan hal-hal yang 3,5 tahun. Lakukanlah di dalam pendidikan 40 hari. Ya, itu sebagai satu pembelajaran dari cerita Maria Magdalena. Yang berikutnya, pembelajaran yang untuk mengoreksi kita, yaitu orang-orang yang lebih tua akan hilang diganti sama yang mereka yang lebih muda. Ini sebuah pembelajaran yang penting banget kita pelajari. Jangan sampai kita yang sudah lama di dalam Davidian ini, karena kita peduli kepada orang lain, ya kita terus mau melaksanakan YSKL pasal 4, benar, tapi jangan sampai kita melupakan untuk pembangunan dan reformasi. Porsi kita itu adalah 40 hari, jangan sampai lupa. Ya, kayak teman-teman kita yang di Waco Texas sampai detik ini kalau lihat di Facebook masih ribut aja. Sibuk sekali bagi-bagi sana. Anggotanya sampai ratusan orang. Tapi ada nggak dia berjuang untuk masuk di kelas 40 hari? Tidak ada. Mereka tetap beranjak sejauh apa yang mereka punya setelah Victor Hutef meninggal. Nggak ada penambahan gulungan kebenaran yang mereka punya. Apakah kita mau seperti mereka? Kalau seperti mereka, mari bacaan ini akan kita baca baik-baik. Pada umumnya orang-orang Yahudi yang bertobat, saya besarkan itu yang bertobat, cenderung tidak bergerak cepat sebagaimana jalan yang dibukakan Allah bagi mereka. Tuh. Yang bertobat aja itu nggak bergerak dengan cepat. Ya, jadi saudara lihat ini kata-kata menegur kita ini. Kita yang ngaku-ngaku 40 hari tapi pada dasarnya kita nggak bergerak dengan cepat. Dari hasil pekerjaan para rasul di antara orang-orang kafir telah terbukti bahwa pertobatan di antara orang yang terakhir ini jauh melebihi dari jumlah orang Yahudi itu. Ya, pertobatan dari orang-orang yang terakhir ini jauh melebihi dari orang Yahudi. Coba. Nah, orang Yahudinya kemana ini? Tuh ya. Kita lihat. Orang-orang Yahudi merasa takut jika pembatasan hukum dan upacara-upacara mereka tidak diwajibkan terhadap orang-orang kafir sebagai suatu syarat keanggotaan jemaat yang menjadi ciri khas kebangsaan orang-orang Yahudi yang telah menjadikan mereka menjadi satu bangsa yang berbeda dari semua manusia yang akhirnya lenyap dari antara mereka yang telah menerima pekabaran Injil. Kita lanjut dulu. Orang-orang Yahudi selalu menyombongkan diri mereka atas ketetapan pelayanan-pelayanan Injil. Dan banyak dari mereka yang telah bertobat kepada iman dalam Kristus masih tetap merasa bahwa semenjak Allah telah satu kali dengan nyata menggaris bawahi tata tertib kebaktian orang-orang Yahudi Ibrani, sudah pasti tidak mungkin bagi dia untuk pernah memberikan suatu kuasa perubahan dalam kekhususan apapun. Jadi pemahaman orang-orang Yahudi lama ini, dia ngira kalau Tuhan udah kasih perintah itu tidak akan pernah ada perubahan. Mereka meminta dengan tegas bahwa hukum-hukum Yahudi dan upacara-upacaranya harus dimasukkan dalam tata cara agama Kristen. Mereka lambat untuk mengerti bahwa semua persembahan korban yang telah ada menjadi lambang pendahuluan kematian Allah, dalam mana lambang itu bertemu dengan sesungguhnya, dan setelah itu tata cara dan dispensasi upacara-upacara hukum Musa itu tidak lagi mengikat. Ya, lanjut. Ya. Akhirnya Bani Israel yang merdeka itu tiba. Akhirnya Bani Israel, boleh ke atas dulu sedikit ya. Ya. Oh, itu udah selesai ya, titik tadi ya. Jadi kita bisa lihat itu dari KR 60.2. Jadi ini satu pembelajaran bagi kita. Jangan sampai kita tetap saja dengan pengertian-pengertian kita yang lama. Jangan sampai kita seperti orang-orang Wakut Texas yang mengira sesuatu pernyataan yang disampaikan kepada mereka tidak akan ada perubahan. Ya, kalau demikian maka jangan heran kalau orang-orang yang baru akan lebih banyak yang jadi 144.000. Banyak orang-orang yang tersembunyi yang akan jadi 144.000. Dan orang-orang yang tetap tidak mau berubah dengan pengertiannya dia akan tertinggal. Atau dengan kata lain, dia akan ikut dibantai dalam YSK pasal 9. Jadi bukan berarti kita rajin membagi-bagikan, tapi kita pengertian kita nggak mau beranjak, kita tidak mau masuk dalam pemahaman 40 hari,
Tuhan berkenan. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Ingat apa yang disampaikan oleh Ellen G. White. Sekarang kita baca dari tulisan Victor Hutek. Ya, kita baca, kita langsung paragraf yang bawah aja. Ada beribu-ribu orang pada waktu ini yang berbuat hampir sama dengan apabila mereka mengatakan, Yesaya pasal 2, Mika pasal 4, Yeremia pasal 31, dan Yeskel pasal 36 dan 37 tidak akan pernah digenapi. Adalah mereka yang sudah berumur tua. Coba lihat saudara, yang ditegur sama Victor Hutef ini adalah orang-orang yang sudah lama di dalam Davidian. Yaitu orang-orang yang seharusnya mengerti lebih baik, yang telah memulai menggulirkan bola jatuh ke lembah kebinasaan. Jadi dialah orang-orang yang memulai. Orang-orang muda tentunya sudah harus menyuarakan persungutan para orang tua mereka. Tetapi Tuhan tidak mempertanggungkan itu kepada mereka. Dan untuk menyelamatkan orang-orang muda, Allah telah menguburkan semua orang tua yang bersungut itu, terkecuali kedua orang yang setia, yang terpercaya, yang telah membantah terhadap laporan jahat dari 10 orang pengintai lain. Lihatlah saudara, bahwa setiap orang dewasa yang telah meninggalkan Mesir, terkecuali Kaleb dan Yusa, sudah harus dikuburkan lebih dulu sebelum anak-anak muda itu dapat menyeberangi sungai Yordan. Mengapa? Mengapa? Sebab walaupun Allah telah membawa mereka dengan begitu mudah keluar dari Mesir, ia tidak berhasil mengeluarkan Mesir dari mereka. Adakah saudara masih terheran-heran mengapa Nabi Elia harus membalikkan hati para bapak kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapak mereka? Sekarang saudara lihat, ini amaran sekarang jilid 1 nomor 7. Saudara sekalian, ini Ellen G. White dan Victor Hutef sudah berkombinasi mengingatkan kita hati-hati. Hati-hati, kita yang sudah lama di dalam Davidian bisa digantikan oleh orang-orang yang masih tersembunyi sekarang. Kalau kita nggak mau beranjak dari pemahaman-pemahaman kita yang lama. Kita tetap menuntut semua upacara-upacara seperti tadi kita baca dari Ellen G. White, banyak mereka menuntut upacara-upacara yang membedakan mereka menjadi bangsa yang istimewa dari bangsa sekitar. Itu mereka tetap ingin itu tetap dipertahankan dalam upacara-upacara kebaktian gereja pada saat dahulu. Apakah kita juga masih orang-orang yang seperti itu, saudara? Mari, saudara, kita sudah di dalam kelas 40 hari, sudah banyak gulungan-gulungan kebenaran yang berkembang. Jangan remehkan kegiatan berbicara, saudara. Website sudah dibuat, postingan tulisan-tulisan umum sudah dimasukkan. Banyak yang kita meremehkan. Banyak yang kita tidak mau baca. Karena dia anggap itu cuman seorang guru. Saya lebih tertarik untuk membaca tulisan Nabi. Silakan saja, tidak apa-apa. Tapi saudara, coba baca lagi nasihat Ellen G. White ini. Jangan remehkan. Nanti kalau saudara akhirnya jadinya seperti yang kita baca, alangkah sedihnya kan, saudara? Alangkah sedihnya saudara. Jadi gunakanlah waktu saudara untuk masuk di dalam pelajaran 40 hari. Jangan lagi belajar cuma di 3,5 tahun. Mari kita masuk di kelas 40 hari, saudara. Oke? Kita lanjut yang berikutnya. Memahami kegagalan murid-murid Yesus dahulu memperoleh orang-orang yang dapat menerima kebenaran dalam 3,5 tahun. Ya, kita belajar nih kegagalan dari murid-murid menerima kebenaran dalam 3,5 tahun. Karakter dan pengalaman kita sendirilah yang menentukan pengaruh kita terhadap orang lain. Untuk meyakinkan orang lain tentang kuasa karunia Kristus, kita harus mengetahui kuasanya di dalam hati dan hidup kita sendiri. Jadi ini satu peringatan ini kata-kata ini. Jadi sebelum kita menyadarkan orang lain, kita harus mengetahui kuasanya di dalam hati dan hidup kita sendiri dulu. Injil yang kita hadirkan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, haruslah Injil yang olehnya jiwa kita sendiri diselamatkan. Jadi jangan kita sibuk kayak orang-orang di waktu itu.
Mereka sibuk bagi-bagi, tapi mereka nggak sadar bahwa dirinya sendiri bagaimana. Ya, hanya melalui iman yang hidup di dalam Kristus sebagai juru selamat pribadi, pengaruh kita dapat dirasakan di dunia yang skeptis. Jika kita ingin menarik orang berdosa keluar dari arus yang deras, kaki kita sendiri juga harus berdiri kokoh di atas batu karang Kristus Yesus. Ya, jadi kita harus benahi diri kita sendiri dulu. Jadi yang namanya mengasihi orang lain itu sama halnya kita mengasihi diri kita dahulu, baru kita mengasihi sesama kita. Ya, sebagaimana kita mengasihi diri kita, demikian juga kita mengasihi orang lain. Kalau kita nggak ada kasih sama diri kita, ya sama aja orang-orang yang kita mengasihi orang lain itu tidak akan jauh sama kita tidak mengasihi diri kita. Ya, oke. Sekarang saya akan ngajak lagi saudara untuk kepada pemikiran-pemikiran perlunya pendidikan khusus persiapan bagi calon 144. Ya, mudah-mudahan waktu cukup. Bila kita ikuti pelajaran sejarah umat Tuhan sejak kejadian, kita temukan tidak semua umatnya yang menyediakan tugasnya dengan berada terpisah dan hidup terpencil serta hidup memprihatinkan. Ya, ini kata-kata saya, tapi nanti saudara lihat ada kutipan-kutipan yang kira-kira bisa saudara uji apakah pemahaman yang saya bagikan ini sesuai dengan demikian tertulis ataukah tidak. Mari kita terus. Bila kita ikuti pelajaran sejarah umat Tuhan sejak kejadian, kita temukan tidak semua umat yang menyelesaikan tugasnya dengan berada terpisah dan hidup terpencil, serta hidup memprihatinkan. Jadi nggak semuanya hidupnya tuh mengakhiri tugasnya itu dengan hidup terpencil dan memprihatinkan. Bila diperhatikan dari kacamata manusia berdosa, seperti Abraham, Daniel, Yusuf, Ishak, Ayub, ya mereka ini tidak mengakhiri penugasannya dengan hidup yang terpencil, hidup yang memprihatinkan. Mereka hidup dengan ya penuh dengan kemakmuran. Ya. Sedangkan terdapat juga umat yang harus mengakhiri penugasannya dalam kondisi yang terpisah, terpencil dan cenderung memprihatinkan. Seperti Elia. Elia mengakhiri penugasannya dengan kondisi yang memprihatinkan. Lot, Yohanes Pembaptis dan murid-murid Yesus. Ya, walaupun kita tahu Elia tidak merasai mati, tapi pada saat dia mengakhiri penugasannya penuh dengan suatu kondisi yang tidak menyenangkan. Ya, jangan digeser dulu deh. Ya, naik dulu ke atas deh. Oh, kita lihat di sini. Dan kita calon 144.000 oleh Ellen G. White dan Victor Rutev dicontoh saingankan bukan kepada Abraham, Daniel, Yusuf, dan Ishak serta Ayub. Ya, dalam hal berkat hasil kesetiaan. Ya, kita garis bawahi dulu dalam hal berkat hasil kesetiaan. Ya. Jadi kita tidak dicontohkan kepada Abraham, Daniel, Yusuf, dan Ishak serta Ayub dalam hal berkat hasil kesetiaan. Jadi bukan kita tidak dicontohkan dalam hal kita memperoleh berkat hasil kesetiaan. Ya, karena mereka pada hasilnya setelah dia menjalani suatu proses, semuanya dia mendapatkan berkat kelimpahan. Ya, kita tidak di dalam contoh tersebut. Ya. Melainkan kepada umatnya seperti Yohanes Pembaptis dan murid-murid Yesus. Jadi kita itu oleh Ellen G. White dan Victor Rutev itu dicontohkannya kepada Yohanes Pembaptis dan murid-murid Yesus. Ya, jadi kita mengakhiri kehidupan kita itu terpisah dan terpencil. Kita dicontoh saingankan kepada Yohanes Pembaptis dan murid-murid Yesus. Kita tidak dicontohkan kepada Abraham, Daniel, Yusuf, dan Ishak dan Ayub yang mengakhiri hidupnya, mengakhiri penugasannya dengan kelimpahan, kemewahan. Kita tidak diarahkan ke contoh kesaingan kepada sana, tapi kepada Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya Yesus. Tahukah kenapa demikian? Apa penyebabnya? Jawabannya adalah karena kita calon 144.000 terbukti tidak memiliki kekuatan kesetiaan bertahan terhadap godaan kesenangan cobaan seperti Abraham, Daniel, Yusuf, Ishak, Ayub. Mungkin bila kita kekuatan ketahanan mental kita terhadap pesona, kenyamanan, tawaran setan, dan godaan penderitaan seperti umat-umat Allah tersebut, kalau kita setianya seperti Abraham, Yusuf, Ishak, Ayub,
maka kita tidak akan diperintahkan untuk mengikuti pendidikan 40 hari. Contoh saingan untuk berpisah dengan dunia dan lingkungan pergaulan. Berhenti bekerja dan memencilkan diri jauh dari semua pengaruh yang melemahkan. Karakter kita secara umum sama seperti Lot. Pada kenyataannya karakter kita seperti Lot, ya. Seandainya kalau kita punya kesetiaan seperti Abraham, Daniel, dan Yusuf, mungkin nggak perlu pendidikan 40 hari. Tapi kenyataannya karakter kita sama seperti Lot yang masih cenderung memikirkan kepentingan diri, dan Yohanes Pembaptis yang walaupun kita tidak temukan kelemahan penurutannya seperti Lot, namun ia sadar akan kelemahannya bila tetap berada di dalam lingkungannya. Dan murid-murid Yesus memiliki pribadi yang sama juga dengan Lot, yaitu dalam 3,5 tahun pendidikannya bersama Yesus terbukti mementingkan diri sendiri. Jadi saudara lihat sekian banyak contoh-contoh dari umat-umat Allah di Perjanjian Lama. Tapi kenapa kok kita dicontoh saingankan kepada Yohanes Pembaptis dan kepada murid-murid Yesus yang pengakhiran penugasannya harus di dalam hal kondisi yang memprihatinkan. Yohanes Pembaptis kan memprihatinkan di pengakhiran penugasan. Kenapa kok kita harus dicontoh saingankan kepada mereka ini? Juga kita dicontoh saingankan kepada Lot. Kenapa? Ya, Lot kan mengakhirinya penugasannya di kota Soar, ya di dalam goa. Dia tidak di dalam kondisinya yang seperti gubernur waktu dia di kota Sodom dan Gomora. Kenapa kita dicontohkan saingan ke sana? Karena kesetiaan kita jauh di bawah Abraham, jauh di bawah Daniel, jauh di bawah Ayub. Pemisahan dari dunia, dari lingkungan kita sebelumnya dan dari keluarga diperlukan untuk merubah diri dan mematikan kecintaan dan berlaku bagi diri sendiri. Sebagaimana Lot dan murid-murid tidak dapat dengan keadaan yang tenang dan menyenangkan dapat meninggalkan memikirkan diri sendiri. Harus dipaksa untuk dapat akhirnya sama seperti Abraham, Daniel, Yusuf, Ishak, dan Ayub yang tidak memiliki kekhawatiran terhadap keselamatan dirinya sendiri. Ya, jadi saudara itu harus saudara renungkan. Ini semua adalah pemikiran-pemikiran. Jadi kenapa kok kita dicontoh saingankan kepada Lot, kepada Yohanes Pembaptis, harus pindah ke gunung, harus berpisah dari lingkungan, berpisah dengan keluarga? Jawabannya adalah apa? Karena semuanya itu adalah untuk supaya kita pada akhirnya bisa sama setia seperti Abraham, Daniel, dan Yusuf, Ishak, dan Ayub. Mereka nggak perlu dengan adanya pemisahan-pemisahan itu karena mereka sudah membangun kesetiaan. Kita tidak, sehingga kita perlu dipaksa. Ya, jadi saudara lihat ini perlu nggak kita untuk masuk di dalam pendidikan 40 hari? Inilah hal-hal pemikiran ini yang harus kita pikirkan. Kenapa kita perlu masuk pendidikan 40 hari terpisah dari dunia? Jawabannya adalah karena kita tidak bisa sesetia Abraham, Daniel, Yusuf, dan Ishak, dan Ayub. Ini yang pertama. Yang kedua, pelajaran pengalaman Yohanes Pembaptis. Ya, boleh digeser. Kemudian dari pengalaman Yohanes Pembaptis kita dapat pelajaran. Ya, kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu mempunyai orang tua Sakaria dan Elisabet. Ya, dan mereka adalah umat Allah. Tidak ada catatan mereka itu murtad. Pertanyaan kita adalah, bila kedua orang tua Yohanes Pembaptis adalah orang-orang benar, maka mengapa Yohanes Pembaptis harus memilih untuk pindah dan terpencil di padang gurun? Bukankah bila ia tetap bersama kedua orang tuanya, ia dapat jauh terpisah dari dunia? Ya, itu yang kita tanya kan. Kalau memang Sakaria dan Elisabet itu umat Allah, kenapa Yohanes Pembaptis harus memisahkan diri ke gurun? Ya, mengapa diperlukan tempat yang terpencil di padang gurun? Jawabannya yang kita dapat adalah setelah Yohanes Pembaptis dewasa dan telah banyak mempelajari firman Allah dan nubuatan-nubuatan dan melihat dari kekhawatiran dirinya sendiri akan kelemahannya yang memungkinkan ia kembali ke dalam pribadinya yang sebelumnya, maka ia memutuskan untuk pergi mengucilkan diri di padang. Dari sini kita dapat memahami bahwa walaupun kedua orang tuanya orang benar, namun ia menilai untuk membentuk dirinya sebagai orang-orang yang tidak memiliki kecintaan terhadap dirinya sendiri, ia memerlukan penjagaan dan perlindungan yang lebih keras dan tegas terhadap segala peluang pengaruh. Ya.
ini saya coba bangun pemikiran-pemikiran kepada kita semua. Kenapa kok kita harus masuk pendidikan 40 hari? Ya, ini contoh yang kedua. Ya, kalau tadi contoh dari contoh umat apa tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama, sekarang kita dari pengalaman Yohanes Pembaptis. Kita udah lihat Yohanes Pembaptis itu punya orang tua yang umat Allah. Kenapa kok dia nggak tetap di rumah orang tuanya aja? Apa nggak bisa dia beragama di rumah orang tuanya? Kan orang tuanya nggak mengganggu. Nah, jawabannya adalah seperti tadi. Jadi Yohanes Pembaptis setelah dia belajar, dia mempelajari nubuatan-nubuatan, dia menemukan bahwa tidak cukup ya keberadaan di rumah orang tuanya itu tidak cukup. Maka dia perlu memiliki tempat yang lebih mampu membuat dia berhenti dari hal-hal yang mengkhawatirkan, yaitu kecintaan terhadap dirinya sendiri. Jadi karena kita contoh saingan dari Yohanes Pembaptis, maka kita harus juga menjalankan perintah Yohanes Pembaptis, yaitu berpisah dari dunia. Ya, ini semua alasan-alasan yang kita bisa baca tentang kenapa kita harus masuk dalam pendidikan 40 hari. Yang berikutnya lagi, pelajaran pengalaman Hawa tergoda dengan bujukan ular. Ya, pelajaran lain yang memberikan gambaran ke kita tentang perlunya terpisah dari dunia dan memencilkan diri adalah dari pengalaman kejatuhan Hawa. Antara lain, bila kita ingat ceritanya, yaitu Hawa telah cukup diberitahu tentang larangan memakan buah dan bahaya memakan buah itu. Namun bagaimana mungkin ia bisa terpengaruh dari godaan setan? Inilah pelajaran penting bagi kita. Ya, jadi kita harus ingat Hawa itu sudah cukup dikasih pengetahuan tentang bahayanya makan buah, dan larangan makan buah itu sudah cukup tertanam di dalam otaknya Hawa. Kita baca yang berikut. Hawa belum jatuh dalam dosa. Ia masih dalam kesucian ketika terpengaruh kata-kata ular untuk memakan buah tersebut. Jadi, belum ada kecintaan terhadap diri sendiri, belum ada keinginan memegahkan diri, namun ia dapat terpengaruh. Setan mampu merubah pemahaman Hawa tentang larangan melanggar hukum dan mengalahkan ketahanan Hawa terhadap pengaruh. Ya, setan mampu mengalahkan ketahanan Hawa terhadap pengaruh. Dari cerita yang kita ikuti, hal tersebut disebabkan Hawa membawa diri ke dalam pencobaan, yaitu telah diingatkan oleh malaikat untuk tidak berpisah dari suami. Ia tidak menghiraukan peringatan itu. Dan juga telah ia ketahui untuk tidak membiarkan diri bergaul selain daripada suaminya. Ia pun membuka diri dengan ular. Dari pengalaman ini memberikan gambaran perlunya kita berpisah dan mengucilkan diri. Bila Hawa yang masih suci saja belum memiliki kecintaan terhadap diri sendiri saja dapat dipengaruhi dan dikalahkan oleh godaan rayu pesona tawaran setan, apalagi kita yang sudah punya dosa dan cinta terhadap kenyamanan kepentingan diri sendiri bila tetap berada dalam lingkungan kita yang sebelumnya kita jalani. Ya. Bagaimana dengan kita? Di mana di dalam lingkungan yang kita jalani telah selama ini berhasil memberikan kenyamanan, ketenangan, kepentingan-kepentingan yang tidak satupun ada orang yang memandang hal tersebut adalah sesuatu pelanggaran. Tentunya akan sulit bila kita hendak berubah menjadi manusia baru. Terlebih kita hanya seorang diri dalam lingkungan yang bertentangan dengan umum. Ya. Jadi coba saudara lihat dari pengalamannya Hawa. Hawa itu dirayu sama setan belum jatuh dalam dosa. Sedangkan kita sekarang sudah jatuh dalam dosa. Jadi kalau kita sekarang berada tetap di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkinkah kita bisa menang? Jadi inilah alasan-alasan kenapa kita perlu masuk di dalam pendidikan 40 hari terpisah dan mengucilkan diri. Jadi kalau Hawa saja yang tidak pernah jatuh dalam dosa, dia bisa dikalahkan setan, bagaimana dengan kita yang sudah benar-benar mencintai dosa? Mungkinkah kita tetap berada di dalam lingkungan kita? Ya, kita bisa menang. Maka itu diperlukan kita terpisah dan mengucilkan diri. Pendidikan 40 hari adalah obat satu-satunya yang memungkinkan untuk kita bisa keluar dari kondisi kita yang telah terlanjur mencintai dosa itu. Kita lanjut.
Dari pemikiran-pemikiran ini membuktikan bahwa diperlukan pendidikan khusus persiapan contoh saingan 300 tahun, 40 tahun, 30 tahun, atau 30 hari. Ya. 300 tahun adalah Henokh bersama-sama Allah, 40 tahun Musa, ya, bangsa Israel 40 tahun, ya. Terus apa lagi yang lambang 40 tahun? 30 tahun Yohanes Pembaptis, 40 tahun Yesus, 40 hari Yesus, 40 hari juga murid-murid Yesus. Dari pengalaman-pengalaman masa lalu, ya. Jadi kita lihat pemikiran-pemikiran ini memberikan bukti diperlukan pendidikan persiapan. Jadi jangan kita merasa diri, saya mampu. Semua tadi kita lihat pemikiran itu menggambarkannya demikian. Sekarang untuk menguji, ya, untuk menguji pemikiran-pemikiran tersebut, marilah kita membaca panggilan kepada Ibrahim dari buku para nabi dan Bapak jilid 1. Cukup nggak ada waktunya? Ya, mungkin kita baca sebagian, nanti akan kita lanjutkan lebih lanjut. Del, boleh lanjut, Del? Sekarang kita coba lihat pengalaman Ibrahim. Kita sekarang buktikan apakah penyimpulan kita tentang perlunya pendidikan 40 hari itu kira-kira memang 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 harus kita laksanakan ataukah kita boleh abaikan atau kita terlalu berlebihan untuk memahaminya. Sekarang kita coba baca dari panggilan kepada Ibrahim. Latar yang kita bagi dalam beberapa. Ya, ini saya cuma ambil beberapa paragraf dari apa yang disampaikan oleh Ellen G. White. Ya, yang pertama kita lihat latar belakang lingkungan dan orang tuanya Ibrahim dulu. Jadi sebelum kita beranjak lebih jauh, kita lihat dulu latar belakang lingkungan dan orang tuanya Ibrahim. Kita tahu Ibrahim siapa? Ibrahim adalah bapak orang percaya. Ya. Jadi ini adalah teladan orang percaya adalah Ibrahim. Kita lihat. Ya. Setelah tercerai berainya manusia dari Babel, kembali penyembahan berhala merajalela hampir di segenap bumi. Ya, setelah Babel, ya, menara Babel, penyembahan berhala merajalela di segenap bumi. Dan Tuhan akhirnya membiarkan orang-orang berdosa yang keras kepala itu mengikuti jalan mereka yang jahat. Sementara ia memilih Ibrahim dari garis keturunan Sem dan menjadikan dia sebagai pemelihara hukumnya bagi generasi-generasi mendatang. Ya. Jadi Tuhan memilih Ibrahim, ya, dari keturunan Sem sebagai pemelihara hukumnya bagi generasi-generasi mendatang. Jadi Ibrahim Tuhan pilih itu sebagai teladan bagi generasi-generasi mendatang. Siapa antara lain generasi-generasi mendatang itu adalah kita. Ya, kita adalah generasi mendatang setelah Ibrahim dan kita harus meneladani pengalaman Ibrahim. Mari kita baca. Ibrahim telah dibesarkan di tengah-tengah tahayul dan kekafiran. Nah, ini lingkungan kehidupannya Ibrahim waktu di Ur Kasdim. Sedangkan rumah tangga bapaknya yang olehnya pengetahuan akan Allah telah dipelihara menyerah, ya. Jadi orang tuanya itu sebenarnya adalah pengetahuan akan Allah telah dipelihara di dalam rumah tangganya, itu kebenaran Tuhan harusnya dipelihara. Tetapi mereka menyerah kepada pengaruh yang menyesatkan yang ada di sekeliling mereka. Coba lihat bahayanya berada di tengah-tengah lingkungan ya ini. Ya. Jadi orang tuanya Ibrahim ini menyerah pada pengaruh yang menyesatkan yang ada di sekeliling mereka. Dan mereka melayani dewa-dewa lain gantinya Tuhan. Coba lihat. Jadi si Tera, kita tahu orang tuanya si Ibrahim ini Tera namanya. Dia itu sudah melayani dewa-dewa lain menggantikan Tuhan. Karena apa? Karena terpengaruh. Tetapi iman yang benar tidak dibiarkan untuk jadi musnah. Tuhan selalu memelihara satu umat yang sisa untuk melayani dia. Adam, Set, Henoh, Metusala, Nuh, Sem dalam satu garis yang tak terputus dari zaman ke zaman telah memelihara kenyataan-kenyataan yang berharga dari kehendaknya. Anak Terah telah menjadi pewaris harta yang suci itu. Anak Terah siapa? Yaitu Ibrahim.
Penyembahan berhala menggodanya dari segala penjuru, tetapi tidak berhasil. Setia di antara orang-orang yang tidak setia, tak ternoda oleh kemurtatan yang tengah merajalela. Ia berpegang teguh kepada penyembahan kepada satu Allah yang benar. Ya, saudara, kita baca di uraian sebelah kanan. Ya, tapi nanti mungkin bisa dibaca. Saya langsung ulas saja di dalam sebelah kiri. Del, nggak usah digeser. Del. Nggak usah digeser. Del. Ya, saudara lihat, ini ada dua contoh. Ya, kita lihat ada Tera dan ada Ibrahim. Kita lihat Ibrahim dikatakan dia mampu. Ya, kita baca setia di antara orang-orang yang tidak setia, tidak ternoda oleh kemurtatan yang tengah merajalela. Jadi artinya Ibrahim ini mampu menjaga dirinya. Sedangkan contoh yang satunya yaitu orang tuanya Tera adalah contoh dari orang yang gagal mempertahankan imannya di tengah-tengah lingkungan. Ya, jadi kita lihat, ya, kita lihat. Mari kita pelajari baik-baik. Ya, ini ada dua contoh. Ya, oke, kita lanjut. Kita geser. Kita lihat terhadap Ibrahim yang setia ini bagaimana. Ibrahim disuruh keluar dari negerinya, kaum keluarganya, dan dari lingkungan rumahnya. Aneh kan? Aneh kan? Padahal Ibrahim ya setia, tapi dia disuruh keluar. Kok bukannya si Terah yang disuruh keluar? Padahal yang tidak setia kan Terah. Kok yang disuruh keluar adalah Ibrahim? Kenapa? Paragraf yang pertama tadi kita sudah baca. Ibrahim direncanakan untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang hidup setelahnya. Jadi Ibrahim kehidupannya akan menjadi pembelajaran bagi kita calon-calon 144.000. Bukan Terah. Ya, kita lanjut. Pekabaran dari Allah datang kepada Ibrahim. Keluarlah engkau dari negerimu dan daripada kaum keluargamu dan dari dalam rumah Bapa. Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu kelak. Ya, coba lihat, apa Tuhan tidak melihat kesetiaan Ibrahim? Ya, kok Ibrahim disuruh keluar? Kita tahu memang tadi dijelaskan bahwa lingkungan keluarganya tidak memungkinkan, lingkungan pergaulan kehidupannya tidak memungkinkan penuh dengan orang kafir. Tapi apa Tuhan nggak ngelihat betapa setianya Abraham? Kenapa dia harus disuruh keluar? Ya, mari kita baca. Ya, agar supaya Allah dapat melayakkan dia bagi tugasnya yang besar sebagai pemelihara hukum-hukum yang suci. Oke, ya. Jadi itulah alasannya. Jadi Tuhan tidak melihat bahwa Abraham ini setia atau tidak setia, tapi Tuhan lebih menjunjung tinggi hukum-hukum yang suci. Tuhan mau memberikan penugasan kepada Abraham. Del, boleh lagi ke atas, Del. Kita lihat dulu kata-katanya. Boleh ke atas, Del. Del. Oke, kita baca lanjut aja deh. Ya, kita lihat di sini bahwa Tuhan mau memberikan suatu penugasan, ya, bagaimana mempertahankan hukum-hukum yang suci. Walaupun kita tahu bahwa Ibrahim itu sudah mampu menjaga hukum-hukumnya Tuhan, tapi dalam hal dia disuruh keluar dari Ur Kasdim, ada suatu misi yang Tuhan mau sampaikan, yaitu dia harus memberikan contoh teladan bagaimana mempertahankan hukum-hukum yang suci itu. Ibrahim harus dipisahkan dari pergaulan masa kanak-kanaknya. Pengaruh kaum kerabat dan sahabat-sahabatnya akan menghalangi latihan-latihan yang akan Tuhan berikan kepada hamba. Saudara-saudara lihat. Tadi kita sudah lihat bahwa Abraham ini tidak terpengaruh, tidak tergoda. Lalu kenapa kok Tuhan memandang bahwa akan ada pengaruh? Akan ada menghalangi latihan-latihan yang akan Tuhan berikan kepada dia. Kan tadi Tuhan sudah sadar bahwa Abraham ini mampu menjaganya. Tapi pelatihan-pelatihan yang Tuhan mau berikan di dalam perjalanan ia keluar dari Ur Kasdim sampai di tanah Kanaan itu dianggap mengganggu. Jadi pelatihan-pelatihan ini mungkin lebih jauh lebih keras daripada
keadaan dia di tengah-tengah kehidupannya. Jadi pelajaran ini memberikan gambaran bahwa kita akan menghadapi 40 hari kita bukan perjalanan yang ringan, perjalanan yang penuh kesulitan. Ya, kalau kita lihat dari cerita Ibrahim saja, yang setia aja dikhawatirkan sama Tuhan akan terhalang kalau dia berada tetap di tengah-tengah mereka, maka berarti ada pelatihan-pelatihan yang berat Tuhan akan bukakan dalam sisa perjalanan kita sebagai contoh saja. Saudara sudah lihat ke sana tidak? Ya, mari kita ikuti lebih lanjut. Pengaruh kaum kerabat dan sahabatnya akan menghalangi latihan-latihan yang akan Tuhan berikan kepada hamba. Kalau Abraham aja yang setia itu dikhawatirkan sama Tuhan, maka bagaimana dengan kita yang sama sekali tidak suci? Ya, lalu bagaimana dengan kita yang sama sekali tidak suci? Ya, sama sekali tidak setia. Yang kita cuma dirayu dikit aja langsung jatuh. Ya, bagaimana kalau Tuhan aja khawatir sama Ibrahim, bagaimana dengan kita? Ya, karena Abraham sekarang dengan satu cara yang istimewa mempunyai hubungan dengan surga, ia harus hidup di antara orang-orang asing. Tabiatnya harus berbeda dari orang-orang di dalam dunia ini. Jadi Tuhan suruh dia keluar dari Ur Kasdim, dia itu sudah setia. Tapi di dalam perjalanan dia keluar dari Ur Kasdim, dia harus lebih tidak sama lagi dengan orang-orang. Jadi artinya disuruh lebih berbeda lagi. Ya, jadi lihat, kalau kita belajar contoh dan contoh saingan, kita juga disuruh keluar dari lingkungan kita. Maka kita juga harus lebih jauh berbeda dari kita yang dahulu. Kalau kita sekarang masih sama-sama saja, maka artinya kita belum masuk di kelas perjalanan keluar dari orkastra. Ya, kita harus tabiatnya harus berbeda dari orang-orang di dalam dunia ini. Kalau kemarin dia sudah berbeda, tapi dalam perjalanan dia keluar dari orkastra, dia harus lebih berbeda lagi. Ia sendiri tidak dapat menjelaskan segala tindakan yang telah diambilnya agar dapat dimengerti oleh sahabat-sahabat. Nah, kita pun juga demikian. Ya. Perkara-perkara rohani ini harus dipahami secara rohani. Motif yang menggerakkan tindakannya tidak dapat dipahami oleh kaum keluarganya yang menyembah berhala-berhala itu. Jadi saya coba bicara sama istri saya. Ya, ketika kita nanti mau pindah dari kota, pindah mencari tempat yang terpencil, kita nanti akan perlu menjelaskan ke saudara-saudara kita. Nanti kita juga akan sama sebagaimana Ibrahim. Ibrahim waktu dia keluar dari Ur Kasdim, dia tidak mampu memberikan penjelasan kepada sahabat-sahabat. Karena apa? Karena yang kita pindah ini dalam rangka perkara rohani. Sedangkan saudara-saudara kita tidak berada di dalam perkara rohani. Mereka nggak mengerti perkara rohani harus dipahami secara rohani. Wajarlah kalau mereka tidak mengerti. Jadi nanti akan banyak pertanyaan kenapa pindah. Sama halnya kayak Abraham. Abraham juga dipertanyakan sama saudara-saudaranya. Ibrahim, ya, dipertanyakan kenapa pindah. Padahal kalau kita ikuti ceritanya waktu dia di Ur Kasdim, dia kehidupannya sangat mapan, ya, sangat mapan kehidupannya. Kenapa dia harus pindah? Banyak saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya tidak mengerti. Dan Ibrahim tidak mampu memberikan penjelasan. Ya, motif yang menggerakkan tindakannya tidak dapat dipahami oleh kaum keluarganya yang menyembah berhala. Jadi jangan heran kalau saudara nanti dianggap orang aneh karena memilih tempat yang terpencil. Tidak ada orang yang bisa memahami. Ya, oke, kita lanjut. Panggilan dari sorga datang kepada Ibrahim pertama kali pada waktu ia tinggal di Ur Kasdim, dan sesuai perintah itu ia pindah ke Haran. Sejauh itu keluarga bapaknya ikut menemaninya, karena bersama dengan penyembah berhala mereka telah mencampurkannya dengan perbaktian kepada Allah yang benar. Ya, jadi keluarganya menemaninya waktu dia baru sampai di Haran, ya, tapi belum sampai ke Kanaan. Jadi waktu dia ke Kanaan dia seorang diri, tapi sampai di Kanaan, di Haran dia perjalanannya masih sendiri.
masih ditemani oleh saudara. Ya, saudaranya ini penyembah berhala. Ia telah mencampurkan pembaktian kepada Allah dicampur dengan berhala-berhalanya. Ibrahim tinggal di tempat ini sampai kematian Tera. Nah, jadi Ibrahim tinggal di tempat Haran ini sampai kematiannya Tera. Jadi artinya saya nggak tahu apakah Tera ikut juga dalam perjalanan. Ya. Selesai menguburkan bapaknya itu, suara Tuhan memerintahkannya agar ia maju terus. Saudaranya Nahor sama-sama dengan keluarganya tetap berpegang pada rumah dan berhala-berhala mereka. Saudara lihat di dalam perjalanan Ibrahim keluar daripada Ur Kasdim, kita lihat ada tokoh-tokoh lain. Ya, ada Nahor. Ya, Nahor ikut pindah sampai di Haran. Saya tidak paham ya, sampai sejauh ini saya belum paham apakah ada kota perantara di antara kita juga nanti akan perjalanan ke Kanaan akhir zaman. Apakah di dalam periode 40 tahun kita, 40 hari kita, lambang ini akan ada satu peristiwa-peristiwa perantara ya, untuk mengeluarkan dulu adanya orang-orang yang dilambangkan dengan Nahor-Nahor. Saya nggak tahu, belum ada gambar. Tapi yang jelas ada Nahor di sini, ya, ada Nahor di sini, yaitu orang-orang yang mempertahankan, ya, mempertahankan uh, perbaktiannya yang mencampur, ya. Jadi kita bisa lihat ini ada lambang Nahor, ada lambang Yohanes, ada lambang Ibrahim, ya. Kita lihat di sini. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Ya lagi, saudara. Kita lanjut. Ini nanti bisa dibaca ya sebelah kanannya. Nanti 2 minggu lagi kita akan baca secara lebih mendalam lagi. Ini saya coba sepintas lalu saja untuk kita pengantar pelajaran 2 minggu lagi. Penurutan Ibrahim yang dilaksanakan tanpa bertanya-tanya. Ya, kita lihat di sini. Ya, dari sebab iman juga Ibrahim menurut tatkala dipanggil, sehingga ia keluar pergi ke satu tempat yang ia akan terima menjadi warisan. Lalu keluarlah ia dengan tidak mengetahui kemana hendak pergi. Penurutan Ibrahim yang dilaksanakan tanpa bertanya-tanya itu merupakan salah satu daripada bukti-bukti yang menonjol daripada iman yang terdapat di dalam seluruh Alkitab. Ya, kita ingat beberapa minggu yang lalu kita sudah pelajari dari pengalamannya Musa. Ada pengalaman dari murid-murid Yesus. Di mana sebagaimana Matius dipanggil, dia sebagai seorang bea cukai, dia dipanggil sama sekali tidak ada tawar-tawar, tidak ada nanya-nanya tentang bagaimana keluarga saya, nanti makannya bagaimana, nanti saya kehidupannya bagaimana kalau saya berhenti dari pekerjaan saya sebagai bea cukai. Demikian juga yang dilakukan oleh Ibrahim. Maka kalau kita calon-calon 144.000 mau menjalankan pendidikan 40 hari, harusnya ketika perintahnya Nyawa suruh keluar dari kota, pindah ke tempat yang terpencil, kita juga harus melakukan hal yang sebagaimana Ibrahim lakukan. Kita juga harus lakukan sebagaimana murid-murid lakukan. Tidak bertanya-tanya. Ya, sepenuhnya kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan menyediakan makan kita, menyediakan segala sesuatu. Karena perjalanan yang dilakukan oleh Ibrahim ini adalah perjalanan kehendak Tuhan. Bukan kehendaknya Ibrahim. Karena Ibrahim pada dasarnya tetap ingin tinggal di kota Ur Kasdim. Permintaan untuk keluar ini adalah permintaan dari Tuhan. Ya, dan dia tidak sama sekali mengetahui perginya kemana. Ya. Sedangkan kita tahu bahwa 40 hari kita mau pergi kemana kita tahu. Ya. Jadi kalau Ibrahim yang tidak tahu kemana dan bagaimana nanti nasib hidupnya, dia bisa yakin, bisa percaya. Demikian juga murid-murid juga tidak pernah dikasih tahu bahwa nanti ada apa perjalanannya, apakah nasibnya bagaimana, juga sama seperti Ibrahim tidak diberitahu. Mereka bisa yakin dan bisa percaya
menggantungkan sepenuhnya keyakinan kepada Tuhan, maka kita yang sebenarnya sudah tahu perjalanan ujung dari 40 hari itu harus jadi bagaimana. Harusnya kita tidak punya tawar-tawar. Harusnya kita tidak punya pertanyaan-pertanyaan sebagaimana orang-orang pada umumnya yang orang-orang yang tidak mempunyai iman bertanya. Bertanya tentang makan, tempat tinggal, bertanya tentang apa yang harus kita punyai, tentang bagaimana nanti segala macam yang kita khawatirkan itu seharusnya tidak boleh menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Oke, kita lanjut. Adalah judul yang berikutnya apa ya? Terus, nah coba kita lihat ke atas deh sedikit. Apa yang dihadapkan kepada Ibrahim bukanlah satu ujian yang enteng, bukan pula suatu pengorbanan yang kecil yang dituntut daripadanya. Ada ikatan kuat yang mengikat Ibrahim kepada negerinya, keluarganya, dan rumah tangganya. Tetapi ia tidak ragu-ragu untuk menurut kepada panggilan itu. Ia tidak mengemukakan pertanyaan tentang negeri perjanjian itu. Apakah tanahnya subur, udaranya menyehatkan, apakah keadaan sekelilingnya baik, serta memberikan kesempatan untuk mengumpulkan kekayaan. Itu tidak ada sama sekali ditanya sama Ibrahim. Dan kita juga harus seyakin itu juga dalam hal melaksanakan perintah 40 hari kita. Oke, lanjut. Nah, ini. Jalan yang penuh dengan penyangkalan, kesukaran, dan pengorbanan untuk merasakan kebutuhan akan pertolongan dan bergantung hanya kepadanya saja. Oke, ya kita lewati saja ya. Kita nanti akan bahas 2 minggu lagi. Ya, kita terus. Nah, pelajaran tentang berserah, sabar, dan iman dicatat untuk semua orang yang di kemudian hari akan menahan penderitaan. Oke, kita terus Del. Tak ada penyimpangan dari kejujuran yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Oke, ini yang terakhir mungkin. Ya, saudara bisa lihat sekilas dari yang saya kasih judul-judul di warnakan kuning menunjukkan apa, saudara? Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pendidikan mas kita yang akan kita hadapi di dalam pendidikan 40 hari kita adalah pendidikan yang suram, bukan pendidikan yang menggembirakan. Jadi artinya pendidikan yang kita akan hadapi penuh dengan penderitaan. Ya, ke, kebergantungan kita kepada Tuhan adalah kuncinya keberhasilan kita masuk menyelesaikan pendidikan 40 hari kita. Jadi inilah sedikit pelajaran dari pengalaman Abraham. Jadi pengalaman Abraham ini memberikan jawaban atas pertanyaan kita yang tadi sebelumnya. Ya. Apakah kita perlu menjalani pendidikan 40 hari? Apakah kita calon-calon 100 perlu 144.000 perlu mengasingkan diri, perlu mengucilkan diri, perlu berpisah dari segala pengaruh dunia, perlu mengasingkan diri dari semua kehidupan keluarga kita sendiri, perlu. Kalau lihat dari pengalamannya Ibrahim, pengalamannya tadi Hawa, pengalamannya Yohanes Pembaptis dengan keluarganya Sakaria dan ibunya Elizabeth, terus juga pengalaman dari murid-murid apa tokoh-tokoh Alkitab yang tadi kita baca, terjawab bahwa kita dengan karakter kita yang seperti Lot, ya, karakter kita yang seperti Yohanes Pembaptis, ya, kita harus sadar diri bahwa kita perlu memisahkan diri dari pergaulan, kita perlu memisahkan diri dari lingkungan kita harus mencari tempat yang terkecil supaya kita bisa meninggalkan manusia lama kita. Mungkin itu sedikit pembelajaran yang kita mau sampaikan pada kesempatan sahabat ini. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut lagi di 2 minggu yang akan datang. Terima kasih, kita akhiri.
pelajaran ini dengan mungkin Stella boleh berdoa buat kita. Stella, silakan.